Johnny, seorang anak kecil yang sangat pintar dan berbakat, tinggal di desa kecil yang damai. Suatu hari, Johnny merasa ingin memberikan hadiah istimewa untuk desanya. Dengan semangat dan kecerdasannya, ia memutuskan untuk membangun miniatur desa yang indah dan lengkap. Johnny mulai membangun miniatur desa dengan rinci. Ia memotong kayu, menyusun batu, dan merancang setiap detailnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar gimana cara membuat video animasi seperti ini dengan menggunakan aplikasi CapCut. Di sini kita akan belajar mulai dari cara pembuatan animasinya sampai dengan tahapan editing menggunakan aplikasi CapCut-nya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Let's go. Oke teman-teman, jadi sebelum membuat animasi seperti tadi, di sini kita perlu menyiapkan terlebih dahulu untuk gambar animasinya. Nah, untuk gambar animasinya ini kita bisa bikin di Leonardo.ai. Nah, Leonardo.ai ini adalah salah satu AI yang bisa kalian gunakan untuk menghasilkan gambar-gambar berkualitas tinggi, seperti gambar-gambar di cuplikan video yang tadi. Nah, itu semua dihasilkan menggunakan Leonardo.ai ini. Dan kabar baiknya, Leonardo.ai ini bisa kalian gunakan secara gratis. Pastinya dengan beberapa fitur yang terbatas, namun itu sudah cukupi untuk kebutuhan pembuatan video animasi seperti tadi. Tapi sebelum kalian membuat animasi seperti ini, alangkah baiknya kita menyiapkan terlebih dahulu untuk cerita animasi yang akan kita buat. Nah, di sini kita perlu bantuan AI lainnya lagi, yaitu menggunakan ChatGPT. Jadi fungsi dari ChatGPT ini akan membuat kita mudah dalam membuat cerita menjadi lebih cepat tanpa harus kita mikir-mikir lagi. Sekarang kita masuk dulu ke aplikasi ChatGPT. Nah, di sini untuk ChatGPT-nya saya masih menggunakan ChatGPT 3.5 ya, karena ini tutorialnya kita pakai yang gratisan dulu aja ya. Ini kita masuk aja ke ChatGPT, lalu tinggal kalian tuliskan cerita apa yang mau kalian buat. Sebagai contoh di sini saya akan coba membuat sebuah cerita seperti ini. Di sini saya membuat sebuah cerita, di mana cerita ini saya ingin membuat cerita anak kecil di sebuah desa dengan perjuangan yang luar biasa menghadapi ancaman raksasa yang besar. Sebenarnya untuk cerita ini kalian bebas ngarang aja, kalian tinggal masukkan aja cerita apa yang mau kalian buat di ChatGPT ini. Oke, di sini untuk skripnya atau naskah ceritanya sudah kita dapatkan. Sekarang tinggal kita masuk ke Leonardo.ai. Untuk mengakses Leonardo.ai, kalian bisa langsung aja masuk ke Google dan kalian cari Leonardo AI. Kemudian kalian tinggal masuk aja ke Leonardo.ai. Langkah berikutnya di sini kita klik create an account. Nah, di sini untuk akun baru nanti akan diarahkan ke pembuatan akun ya. Dan untuk pembuatan akunnya di sini saya akan skip dulu. Karena untuk membuat akunnya itu gampang banget, kalian hanya perlu menyiapkan akun Google saja dan itu sudah bisa kalian gunakan. Dan ketika kalian sudah punya akun Google, kalian bisa langsung masuk ke Leonardo.ai. Nah, di sini untuk setiap harinya kita dapat 150 token, yang dimana artinya 150 token ini bisa kita gunakan untuk membuat 150 gambar dalam sehari. Dan tokennya ini akan di-update secara berkala kurang lebih sekitar 21 jam ya, atau hampir satu hari lebih lah gitu ya, hampir satu harian gitu ya. Nah, setelah itu kita klik yang AI Image Generation. Berikutnya di sini tinggal kita masukkan aja prompt-nya. Nah, untuk prompt-nya ini supaya kalian tidak bingung, kalian harus menyiapkan dulu skripnya. Makanya tadi kita bikin dulu skripnya ini di ChatGPT. Oke, di sini untuk prompt-nya kita pakai patokan yang ini aja ya. Ini kita tinggal copy saja. Lalu berikutnya tinggal kalian masukkan aja ke Google Translate. Nah, di sini untuk prompt-nya kita udah dapat nih. Ini ceritanya. Berikutnya tinggal kita copy seperti ini. Lalu tinggal masukkan ke Leonardo.ai. Di sini untuk settingannya di bagian sini kalian pilih yang Leonardo Diffusion XL ya. Atau kalian juga bisa pilih kayak Dreamweaver atau menggunakan Leonardo Vision XL, atau kalian bisa pilih yang 3D animation style. Nah, di sini untuk membuat gambar seperti ini kalian bisa pilih yang 3D animasi ya. Kemudian di sini untuk stylenya kita pakai yang Leonardo style. Nah, untuk bagian ini ada elemen dan add negative prompt ini kalian tidak perlu memasukkan, ataupun kalian boleh juga ya masukkannya. Berikutnya tinggal kita pilih generate. Nah, sebelum di generate kalian bisa
menentukan untuk jumlah hasil gambar yang dihasilkan. Contoh misalnya kalau kalian klik 3, maka nanti jumlah gambar yang tergenerate adalah 3. Nah, di sini saya akan coba pakai yang 4 aja ya. Jadi kita akan coba bikin gambar 4. Nah, berikutnya di sini kalian bisa masukkan juga untuk image dimensinya ya atau ukuran gambarnya. Nah, di sini udah ada berbagai macam ukuran gambar. Kalian bisa bikin gambar secara eh, kalian bisa bikin gambar seperti ini dengan ukuran gambar yang berbeda-beda. Oke, setelah itu tinggal kita klik generate. Nah, di sini untuk gambarnya sudah bisa dihasilkan. Nah, saat itu kalian bisa download saja gambarnya. Caranya seperti ini. Oke, kita klik. Lalu kalian bisa download semuanya atau beberapa gambar saja. Kemudian kita copy lagi prompt berikutnya. Lalu tinggal kita masukkan lagi ke Google Translate. Dan kita copy lagi untuk translatornya ya. Setelah itu kita masuk lagi ke Leonardo.ai dengan settingan yang sama. Oh ya, untuk ukuran gambarnya kalian bisa sesuaikan ya. Misalnya tadi ini saya menggunakan ukuran untuk video reels atau video kayak video short gitu ya. Jadi ukurannya agak panjang gini. Nah, kalau untuk video YouTube kalian bisa pilih yang 1024 kali 768 atau 1024 kali 1024. Nah, untuk gambar yang kedua saya ingin pakai yang dua aja ya. Saya cukup pakai dua gambar aja, kita pilih generate. Nah, di sini untuk karakter semayanya sudah keluar. Berikutnya tinggal kita download image seperti ini. Nah, untuk prompt-prompt berikutnya kalian tinggal lakukan hal yang sama kayak tadi, yaitu dengan cara mengkopinya lalu memasukkannya ke Google Translate. Dan dari Google Translate tinggal masukkan saja ke leonardo.ai. Setelah gambarnya selesai dibuat, kalian tinggal masuk aja ke situs website berikutnya. Masuk ke situs Runway. Di sini kita akan mengubah gambar tadi menjadi animasi. Nah, untuk gambar tadi kita masukkan aja. Caranya kalian login dulu ke Runway menggunakan akun Google kalian juga. Setelah masuk ke Runway, kalian tinggal klik Take or Image to Video. Berikutnya tinggal kita upload saja gambar yang tadi sudah kita buat. Nah, untuk gambarnya kalian sesuaikan saja. Nah, contoh tadi gambarnya saya hanya membuat 3 saja ya, karena ini sebagai contoh aja. Jadi sisanya nanti kalian tinggal buat sendiri. Kemudian di bagian kamera motion kalian bisa atur saja untuk pergerakan kameranya ya. Nah, untuk kameranya saya akan menggunakan zoom saja ya. Jadi saya akan coba tarik ke arah kanan seperti ini saja. Lalu kita klik save atau kalian juga bisa mainkan di pan, di roll, tilt dan vertikal horizontalnya ya. Cuman di sini saya cuman pakai yang zoomnya aja ya. Kita pilih save. Berikutnya tinggal kita klik generate. Lakukan hal yang sama pada gambar-gambar setelahnya. Nah, kalau gambarnya sudah tergenerate seperti ini, kalian bisa klik play dulu seperti ini. Berikutnya tinggal kalian download saja untuk videonya. Nah, setelah semua gambarnya tergenerate dan juga kalian ubah menjadi video, langkah berikutnya tinggal kita siapkan aja voiceovernya. Untuk voiceovernya kalian bisa menggunakan berbagai text to speech yang bisa kalian gunakan secara gratis. Misalnya kalian bisa menggunakan Slikwrite. Di sini kita masuk aja ke aplikasi slikwrite.com. Kalian bisa klik aja linknya di deskripsi. Setelah itu kalian bisa pilih di bagian sini ada tools alat AI ya. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih text to speech. Berikutnya kalian tinggal klik opsi lanjutan. Setelah itu di sini untuk bahasanya kita pilih bahasa Indonesia saja ya. Kita klik saja Indonesia. Nah, untuk pilihan bahasa Indonesia di sini juga sudah tersedia tiga ya. Ada Indonesia asli, ada versi Jawa dan juga versi Sunda. Di sini saya akan pakai yang Indonesia saja. Lalu untuk pilihan suaranya saya akan pakai suara yang Lauren ya. Nah, untuk kecepatannya juga bisa diatur ya. Jadi ini bisa diatur oleh kalian. Misalnya mau dengan tempo lambat, kalian bisa juga atur, mau sedang atau mau cepat. Nah, di sini saya akan pakai yang sedang aja ya, biar enak didengarnya. Lalu untuk intervalnya kalian bisa pilih satu aja ya, biar jedanya nggak terlalu banyak. Untuk judulnya kalian bisa pilih misalnya 1A gitu ya, atau narasi 1. Berikutnya kalian bisa masukkan saja untuk teksnya di sini. Nah, misalnya tadi teksnya seperti ini, kita masukkan saja. Lalu kita masukkan lagi ke aplikasi Slikwrite. Di sini kita tinggal klik hasilkan voiceover. Dan di Slikwrite ini prosesnya juga sangat cepat.
Bisa kalian lihat ini dalam hitungan detik sudah ada suara yang dihasilkan menggunakan SlickWrite ini. Kita bisa play dulu atau kita download aja secara langsung. Ini kita pilih tindakan lalu pilih unduh. Berikutnya tinggal kita masukkan aja ke folder yang tadi. Contoh saya tadi membuat folder baru di animasi cerita, di sini kita pilih new folder. Nah, lakukan yang hal sama kepada narasi-narasi berikutnya ya. Saya akan pilih narasi 2, lalu saya akan masukkan lagi untuk paragraf yang keduanya. Dan lakukan hal sama kepada semuanya ya, sampai teksnya ini semua sudah terubah secara otomatis menggunakan SlickWrite. Langkah berikutnya kita masuk aja ke aplikasi CapCut. Di sini kita pilih new project. Setelah itu di sini tinggal kita masukkan saja untuk video yang tadi sudah kita buat di Runway ya. Kita masukkan video dan juga audionya. Berikutnya tinggal kita masukkan satu persatu sesuai dengan urutannya. Contoh untuk di sini untuk urutan ceritanya tadi kan dimulai dari sini ya. Kita masukkan saja. Setelah itu tinggal kita masukkan sesuai dengan urutannya, narasi 1 misalnya. Berikutnya kita tinggal masukkan saja. Nah, sebagai di sini untuk triknya kalian tidak perlu mengubah semuanya menjadi video, kalian bisa menambahkannya juga gambar ya. Jadi biar durasinya agak lama. Nah, kalian di sini bisa memainkan untuk bagian ininya ya, bagian zoom in zoom out-nya. Nah, contoh di sini untuk gambarnya saya menggunakan gambar yang sama atau kalian juga bisa menggunakan gambar yang berbeda. Nah, tapi di sini kalian tinggal mainkan saja teknik zoom in zoom out-nya. Oke, kita masukkan satu gambar lagi. Setelah itu di sini kita masukkan di sebelahnya. Nah, di sini tinggal kita lebarkan aja seperti ini sampai kira-kira berapa detik. Lalu kita kombinasikan dengan gambar yang tadi. Nah, seperti ini. Dan sekarang kita coba play untuk hasil sementaranya seperti apa. Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng bukit, hiduplah seorang anak Ini untuk kecil hasil bernama sementaranya Maya. seperti ini. Desa itu begitu damai, dihiasi oleh ladang Kalian hijau. juga bisa atur dulu untuk rasionya, kita pilih yang 9:16 ya. Nah, seperti ini. Ya, atau kalian bisa menggunakan rasio aslinya. Ya, tadi berapa ya? Original aja ya, kita pilih yang seperti ini. Nah, di sini untuk agar animasinya ini bergerak supaya tidak terlihat gambar, kita masukkan keyframe-nya pada gambarnya di sini. Lalu kalian pilih di bagian position and size. Klik yang add keyframe. Setelah itu di sini kalian tarik aja ke bagian ujungnya. Lalu tambahkan lagi posisinya. Kita klik lagi sampai di sini ada terlihat warna biru. Berikutnya di bagian scale kalian bisa mainkan seperti ini. Nah, setelah itu di sini coba kita tes lagi gambarnya. Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng bukit, hiduplah seorang anak kecil. Nah, jadi seolah-olah gambarnya ini seperti kayak kita buat di Runway ya. Nah, setelah itu langkah berikutnya tinggal kita download saja untuk hasilnya. Kalau misalnya dirasa sudah bagus ya, di sini tinggal kita download saja untuk hasilnya. Klik export. Setelah itu tinggal kita download saja hasilnya. Dan sekarang untuk videonya sudah berhasil tergenerate. Kita coba buka untuk hasil videonya. Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng bukit, hiduplah seorang anak kecil bernama Maya. Desa itu begitu damai, dihiasi oleh ladang hijau, sungai yang mengalir tenang, dan rumah-rumah kecil berwarna-warni. Namun, suatu hari, kabar buruk menyebar di antara penduduk desa. Sebuah raksasa yang besar dan mengerikan bernama Grimborg, dikatakan sedang dalam perjalanan ke desa mereka. Nah, itu adalah salah satu contoh cara pembuatan animasi menggunakan AI. Nah, semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam proses pembuatan ini. Dan kalau ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan aja di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.